pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. UMI saat ini membina mahasiswa 20.735 orang. Setiap tahun penerima jumlah mahasiswa terus meningkat, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa terus dimotivasi untuk terus berprestasi, baik lokal, nasional maupun internasional. Kami akan memperkenalkan pemilik penggilingan beras yang ada di Kecamatan Palangga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Gusti, umur 25 tahun. Pendidikan terakhir saya di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Lamanya usaha? Namanya ini sekitar 18 tahun. Iya, 18 tahun. Jumlah penggilingan hari ini berapa? Jumlah penggilingan hari ini itu alhamdulillah ada sekitar 10 karung. Yang minta waktu Bapak sebentar. Kami dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, jurusan Agribisnis. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai pabrik penggilingan padi Bapak, yaitu import agroindustri beras. Kami meminta Bapak bisa menjawab pertanyaan kami, yaitu selain dari desa ini, dari mana saja, maksudnya desa lain, sumber bahan baku atau gabah yang diproses di penggilingan ini, Pak? Kalau banyak di desa saya termasuk desa ini kan sebenarnya bukan daerah desa di sini, ini termasuk kelurahan, ya kan? Kalau misalkan berbicara tentang desa itu ada di sekitar masuk di Kecamatan Palangga. Ini kan masuknya cuma kelurahan Tonto Batu, ya gitu. Dan masih banyak lagi ini. Kemudian kalau masuk lagi toh banyak sekali penggilingan yang ada juga yang kayak mobil pabrik keliling. Pabrik keliling ini pabrik menetap di? Iya, pabrik menetap ini. Bagus juga cuaca, otomatis pasti ada sekitar 10 karung lah gitu. Banyak di. Iya. Terus pada saat kapan penggilingan ini ramai oleh pengunjung? Pada saat musimnya itu dua kali setahun, iya. Musim kemarau dengan musim hujan. Iya, musim panen. Kira-kira bulan-bulan berapa itu, Pak? Kalau bulan 4. Iya, bulan 4. Panen. Sama dengan bulan 8. Oh iya. Kalau kapasitas atau kemampuan penggilingan dalam sehari? Kalau dalam sehari itu maksimal 6 jam. 6 jam. Kalau misalkan masuk sampai 4 ton. Iya, kalau misalkan masuk pada ranah musim panen toh. Tapi kalau seperti ini ya paling lama itu sekitar 2 jam. 2 jam. Terus berapa banyak gabah yang mampu digiling dalam sehari? Tergantung dari pemasukannya kayak minimal 5 karung lah. Paling banyaknya itu 10 karung. Maksimalnya 10 karung. Iya, kalau misalkan belum yang musimnya Biasa 40. Kalau musimnya itu ya sekitar 40. Dulu pernah beli gabah tuh, tapi sekarang kan ya tidak kurang modal tuh, jadi ya beli, jadi sisa gabahnya mami orang dibawa ke sini gini.
Kalau harga beli gabah Pak? Kalau harga beli gabahnya itu 4.000 sih. Sekarang 4.000 setengah mungkin. 4.000 per kilo. Per kilo? Iya. Panas. Persen kadar air dari gabah kalau yang digiling? Kalau yang bikin 0%. 0% dengan kadar airnya. Nggak ada. Iya, beda dengan pabrik yang besar itu. Iya. Karena kalau misalkan pabrik yang besar itu kadar airnya itu 3 atau 4%. 4%. Iya. Tinggi kadar airnya itu Tinggi yang kadar airnya pabrik itu. Yang anu. besar yang kayak Bulog begitu. Itu kayak pabrik-pabrik besar sih. Iya. Iya. Terus saya masuk di sistem pasca panen nih Pak. Berapa kali panen dalam setahun di desa ini? 2 kali. Iya. Dua kali. Dulu Ada juga yang ada 3 juga kali. yang 3 kali. 3 kali. Iya. Bulan-bulan berapa itu Pak? Kalau bulan-bulan Yang 9. kalau yang 3 kali itu bulan 9. bulan 11. Bulan 11 kan? Iya, bulan 10. Kalau di desa ini Pak ada kelompok Kelompok tani. Tani Iya. ada. Ada. ada kelompok tani. Terus alat yang digunakan kalau saat Kalau panen? alatnya itu alatnya orang. Tidak ada bisa bawa bantuan masuk tuh. Iya. Tidak ada anu. Tidak ada bantuan kayak apa namanya? Dari luar Ji. Dari luar dia datang ke sini bawa orang yang anu maksudnya mesin panennya tuh belum ada bantuan dari kelurahan sini. Oh, Iya. Dari pertanian juga. Belum ada. Iya, belum ada. Belum ada. terus setelah panen gabahnya diletakkan menggunakan pengalas Pak. Apakah menggunakan pengalas? Iya, menggunakan pengalas pakai balok. Pakai balok. Iya. Kan lembab kayak naik. Kalau misalkan naik. nggak pakai balok otomatis pasti naik ke atas lembut gitu. Berapa lama setelah panen gabah dirontokkan? Biasa Oke. tak 2 bulan. Rontok 2 bulan. Iya. Baru digiling. Apa nama alatnya itu Pak? Kalau yang merontokkan? Oh, merontokkan tak basaan anu toh. Mobil. Mobil gitu. Oh, mobil. Mobil. Iya. Tak besar. Terus gabah yang dirontokkan diangkut menggunakan apa? Biasa juga pakai sepeda ji. Pakai sepeda. Iya. Tergantung ada juga alat Ada juga anunya. biasa. Kalau sepeda tidak terlalu menggunakan biaya banyak. Iya, Kalau tapi tenaga kurang terkuras. yang penting biaya tidak banyak. Kalau proses penyimpanan gabah, bagaimana itu Pak? Hah? Proses penyimpanan gabah. 2 kali dijemur dulu baru disimpan. Kalau langsung giling 2 kali dijemur, kalau 1 kali giling sih. Baru dijemur dulu baru digiling. Kalau langsung giling 2 kali jemur. Selanjutnya kapan kalau pengeringan gabah dilakukan, berapa kali pengeringan untuk selanjutnya dilakukan penggilingan? 2 kali ji baru langsung digiling. 2 kali dikeringkan baru digiling. Iya. Oh, iya. Kan ini dikeringkan dulu baru disimpan. Iya, Iya. baru Kalau dikering. suatu saat nanti mau digiling dikeringkan lagi. Oh, jadi 2 kali. Iya. Kalau lamanya gabah bertahan disimpan berapa lama itu? Dia 3 bulan. Iya, 3 bulan. Biasa juga sih. Ya 1 tahun. Maksimalnya itu tahun. Maksimal, Tiga tahun. Maksimal. Satu Yang tahun. penting Iya. Bagus anunya, apa bagus namanya? keringnya itu. Keringnya itu kan. Saya atas nama Nur Anasia ingin melanjutkan wawancara kepada teman saya yang bernama Alkia. Penggilingan beras. Sudah berapa lama usia penggilingan beras ini, Pak? Sudah hampir Berapa itu? 20, hampir 20. Enggak. 10 tahun lebih. Lebih 10 tahun. 10 ya sekitar 15. Ada nih, tahunnya di sini. Iya, sekitar 10 lebih lah. 2003. Apakah pabrik ini milik sendiri dan berapa banyak tenaga kerja yang digunakan? Kalau pabrik ini milik sendiri. Kalau tenaga kerja tuh paling Pak, biasa 3 orang. banyak 4, 3. Iya. Tapi cuma keluarga sih semua tuh. Berapa harga pembelian penggilingan ini? 20 jutaan. Iya, 25.
Sudah berapa lama pemakaiannya? 20 tahun lebih. 20 tahun. Yang digiling berapa persen rendemannya? Sekitar, maksudnya hasilnya dari ketika dia menjadi beras. Dari Dari atau gabah. dari 100 kilo gabah. Oh, dari 100, kalau misalkan dari, maksudnya kalau dari 30 kilo toh biasa jadinya berasnya itu 30 liter. Kayak seperti ini toh. Misalnya satu karung gabah seperti ini, ya kan? Iya. Jadinya itu sekitar satu karung setengah begini beras. Oh, Iya. setengah beras. Iya. Sekitar 30 liter beras anunya. Jadi Bagaimana sistem pembayaran atau upahnya kalau ada petani yang menggiling gabahnya? sistemnya itu dalam satu ember bag ini 2 liter beras keluar, ya kan? Jadi kalau misalkan pakai uang ya sekitar 14.000. Iya, 14.000 satu ember begitu. Berapa harga beras per kilo saat di penggilingan? Kalau harga beras per kilo itu di sini 88. Iya, 8.800. 8.000. Iya, biasanya juga 9.000 kalau misalkan pembeli yang anu toh. Iya. Tapi kalau misalkan pedagang juga dikasih ke 8.800, tapi kalau pembeli 9.000. Gitu. Maksudnya pemakai toh. Iya. Berapa banyak gabah yang dapat digiling dalam sehari? Kalau gabah yang dapat digiling itu dalam sehari. Saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya yang bernama Nur Anasia. Apakah ada bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha penggilingan? Tidak ada. Tidak ada bantuan dari pemerintah untuk usaha penggilingan ini. Jika ada, dalam bentuk apa bantuan tersebut? Tidak ada. Dari mana sumber modal yang digunakan untuk membeli penggilingan? Kalau sumber modal dari hasil ya waktu jadi nelayan tuh orang tua, kemudian dia tabung, kemudian dia bangun beli pabrik, kemudian dia sibuk ini. Dari kecil dia, Iya, dari kecil memang tidak ada hasil campur tangan dari pemerintah dari keluarga. dan tidak ada. Permasalahan apa saja yang dihadapi sebagai pengelola usaha penggilingan? Ya palingan itu kendalanya seperti ya mesinnya saja tuh yang maksudnya kayak rusak mesinnya, laharnya begitu, itu saja kendalanya. Tapi ini belum pernah diganti, Kak. Kalau mesinnya itu sudah pernah diganti. Isinya juga di dalam, yang mesinnya ini tuh, yang sekarang saya pakai sudah juga diganti dalam isinya. Airnya kering gitu. Apa harapan Bapak sebagai pengelola usaha penggilingan baik terhadap petani maupun terhadap lembaga yang Kalau harapan saya sih bagaimana bisa bisa maju dan bisa ikut andil dalam pemerintah untuk memajukan sebuah usaha ini, ya kan? Maksudnya enggak terlalu diharapkan lah pemerintah, tapi maksudnya kan adalah sebuah sedikit maksudnya untuk bekerja sama dengan Bulog atau apa kalau toh.